Ya, isi bangku. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Saya lihat banyak-banyak merah. Saya mengucapkan selamat hari raya tahun baru Imlek untuk kita semua yang merayakan. Haleluya. Kiranya sukacita surga melimpah atas kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Besar kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Nyata perlindunganmu atas setiap kami Yesus. Kami bangga memilih Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa dan perkasa. Kami mau buka hati kami untuk lawatan-Mu yang nyata atas setiap kami Yesus. Kami buka ibadah kami ya Tuhan, kiranya hadirat-Mu boleh dinyatakan atas setiap kami Yesus. Kami yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan setiap kami. Kami yang saat ini lemah Tuhan kuatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus yang nyata atas setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti. Thank you Jesus. Kami tetap percaya. Aku tetap percaya.
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, yang meriah bagi Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan yang bercerita, sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Dan tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Yang tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Katakan dengan imanmu, Kau Allahku yang setia. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, katakan haleluya. Bertahtalah Engkau ya Tuhan atas setiap pujian kami. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang selalu membuat kami terpesona akan setiap karya-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk karya terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, saat ini kami mau berdoa syafaat. Sebelum kami berdoa syafaat, Tuhan kuduskan setiap kami, Tuhan pulihkan setiap kami. Agar setiap doa-doa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka suara. Kita buka suara kita untuk bangsa Indonesia. Tidak ada yang berdiam diri, saya harap tidak ada yang berdiam diri. Karena kita berdoa untuk bangsa kita sendiri. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami membawa bangsa kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkaryalah atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Shalom untuk bangsa Indonesia, damai sejahtera-Mu ya Tuhan turun atas bangsa kami. Diberkatilah setiap pemimpin kami. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jajarannya ya Bapa. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh takut akan Tuhan. Memimpin bangsa kami di tempat ini ya Bapa. Tuhan berikan ya Tuhan Yesus sukacita surga atas seluruh warga Indonesia. Tuhan menghiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi atas ekonomi di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau kami cukup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh agama-agama, seluruh suku-suku bangsa ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan seluruh aparat keamanan ya Tuhan. TNI Polri ya Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan pulihkan setiap mereka ya Bapa. Boleh menjaga keutuhan keamanan di negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hati yang mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Nyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan atas Indonesia ini ya Bapa. Kami rindu terus pemulihan demi pemulihan terus terjadi atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, di seluruh denominasi ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi alat garam dan terang dunia bagi dunia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memakai setiap kami berikan hikmat ya Tuhan. Untuk seluruh gembala-gembala sidang, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di desa-desa terpencil ya Tuhan. Di kota-kota Tuhan kuatkan setiap mereka. Boleh menjadi alat-Mu, menjadi suratan yang terbuka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan memberkati Ketua BPH kami ya Tuhan. GPI ya Bapa. Tuhan berkati Ketua BPD di seluruh Indonesia ini, di seluruh dunia ini ya Tuhan. Terkhususnya Tuhan BPD Banten. Tuhan memberkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Gembala senior kami yang ada di GBI Petamburan, Tuhan memberkati ya Tuhan. Kembali boleh menjadi gembala contoh, gembala-gembala sidang yang lainnya Tuhan yang ada di cabang-cabangnya ya Bapa. Terkhusus kami juga ya Tuhan, GBI Gading Serpong di tempat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Mari katakan berkat untuk gereja kita di tempat ini. Tuhan, gereja kami boleh semakin diperluas di dalam nama Tuhan Yesus. Ya bangku-bangku yang kosong boleh terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Tuhan. Ada atas GBI Gading Serpong ini ya Tuhan. Tuhan memakai Ibu Gembala kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, otoritas kepemimpinan turun atas Ibu Gembala kami. Setiap tim inti di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan, boleh membantu Ibu Gembala kami. Menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memakai seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Pasangan suami istri Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan ada setiap keluarga-keluarga. Mereka yang saat ini cekcok ya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas keluarga-keluarga. Tuhan memberkati kepala keluarga, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati setiap anak-anak ya Tuhan. Kami juga generasi muda-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai kami generasi muda yang kokoh ini ya Tuhan Yesus. Turunlah atas setiap hikmat-Mu ya Tuhan. Agar kami tidak terjatuh dalam pergaulan bebas ya Tuhan. Tapi kami terjatuh dalam pergaulan ya Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati om opah kami, emak kami ya Tuhan. Nenek kami ya Tuhan Yesus. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka boleh setia mengiring Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus di setiap langkah kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh perekonomian ya Tuhan yang ada atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kami tidak tahu mereka sedang sakit apa ya Tuhan, tapi kami tahu Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini setiap doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang memberikan persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Tuhan telah yang kami telah siapkan ya Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru bagi kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan mencari takut, lalu percaya kepada. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Katakan kiri kanannya, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya.
kita. Banyak orang, haleluya, ini menjadi doa kami Tuhan. Lalu percaya kepada, bebaskan rohmu menari untuk Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. To Yesus ayo, to Yesus ayo, to Yesus I need, to Yesus I tak sencini, sencini kau semua. To Yesus, to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak sencini kau semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Begitu besar kasih Allah pada kita, haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Katakan sebelahnya, berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Lebih tinggi lagi kita katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu akan setiap kami. Mana-mana. Ya Tuhan. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang yang percaya. Haleluya. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Karena kita masih memuji Tuhan, amin. Kita masih memuji Tuhan, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita selalu dicukupkan oleh Tuhan. Maka dari itu segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan
untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Siap untuk mendengarkan suara Tuhan? Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Janjimu selalu ya dan amin. Apa yang terbaik bagi kami Engkau berikan bagi kami. Kami tahu Engkau bekerja atas kami Tuhan. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Kami nantikan janjimu. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, yang ku tahu kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan janji-Mu Tuhan. Ku nantikan janji Allah, janji Allah digenapi dalam hidup kami, digenapi dalamku. Haleluya. Ku harapkan yang terbaik terjadi, terjadi di dalam yang ku tahu. Kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
dan kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Kami percaya Engkau akan melakukan sesuatu yang luar biasa buat kami pagi ini. Kami percaya pagi ini ada kemenangan, ada sukacita, ada pemulihan, ada terobosan baru dalam hidup kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kami terbuka untuk Engkau. Biar kiranya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur kami. Kami siap dikoreksi Tuhan. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami bersatu, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Agak kurang panjang sedikit. Baik, sebelumnya saya mengucapkan gongsi facai, yonghi kyonghi, ang pao naili. Baik, saudara yang kasih Tuhan, ya saya bersyukur buat hari ini. Tadi lagu-lagunya juga sangat mendukung sekali ya. Kita akan membahas firman Tuhan dengan tema janji Allah atas umatnya. Ya, janji Allah atas umatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan ada begitu banyak ayat yang membahas tentang janji Tuhan ya kepada kita, ya orang-orang yang percaya kepada Dia. Janji Tuhan ya tersebut memang jelas sekali buat kita umatnya, ya, umat pilihan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita ya bisa mengalami janji Allah itu. Jadi bukan hanya sekedar tahu janji Tuhan, tapi janji Allah juga digenapi, kata lagu tadi, digenapi dalam hidup kita. Kita mengalami janji Tuhan. Nah, kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan ya di dalam Alkitab yang kita sudah tahu, yang bernama Abraham. Nah, kita belajar dari tokoh ini karena kita tahu janji Allah kepada Abraham itu sangat luar biasa. Ya, ada banyak pada tokoh yang lain juga Tuhan berjanji, saya tapi melihat Abraham ini menerima janji Tuhan yang sangat luar biasa. Apa janji Tuhan itu? Janji Tuhan bagi Abraham adalah ya rencana masa depan Abraham dan keturunannya. Ini satu hal yang kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat kedua itu sangat luar biasa. Bukan hanya kepada Abraham janji Tuhan, tapi juga kepada keturunannya. Ya, di situ dikatakan ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Luar biasa janji Tuhan itu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Woi, tapi jangan lupa juga, dan engkau akan menjadi berkat. Nah itu tujuan Tuhan menggenapi ya janjinya dalam hidup kita itu ya untuk ya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, saudara, kita melihat di sini ya, satu hal yang luar biasa adalah sekali lagi bukan hanya Abraham menerima janji Allah saja, tetapi juga dia mengalaminya dalam kehidupannya. Itu yang kita mau tentunya. Kita semua sepakat ya, kita bukan hanya orang yang hanya menerima janji Tuhan, tetapi kita juga mau mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Kejadian 13 ayat 2 kita membaca, di situ dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah, kalau kita baca itu. Ya. Jadi itu merupakan satu kesaksian Alkitab. Kemudian juga di dalam Kejadian pasal 24 ayat 35, bagaimana Eliezer ya pegawai kepercayaan Abraham juga memberikan kesaksian yang sama nih tentang tuannya. Jadi dia katakan, Tuhan sangat memberkati tuanku sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Jadi seorang kasih Tuhan, ini salah satu kalau soal berkat ya, bukan hanya berkat saja sebetulnya, tapi kita melihat ini salah satu realisasi janji Abraham, janji Allah kepada Abraham. Allah memberkati. Dikatakan, ya, aku akan memberkati engkau, kata Tuhan kepada Abraham. Dan itu terbukti ya, Allah ya, memberkati Abraham. Ya. Nah, yang satu hal yang patut kita bersuka cita juga, ya bahwa kita ya, di dalam Alkitab mengatakan bahwa di dalam Kristus kita juga dimasukkan ya, ke dalam keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur saudara. Ya, kita juga keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Bukan hanya menerima, tetapi juga mengalami dan menikmati janji-janji yang Allah berikan ya kepada Abraham.
Saya percaya kita mengimani ini semua gitu kan. Kita percaya, kita bukan hanya menerima tapi juga mengalami dan menikmati janji-janji Allah. Ya, sebagaimana Abraham, dia diberkati Tuhan. Dan saya berdoa biar kita sekalian juga percaya bahwa ya kita juga harus mengalami realisasi janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Sekarang, bukan hanya nanti gitu kan. Amin. Bukan hanya nanti tapi sekarang. Ya, bukan hanya di kehidupan yang kekal. Bukan hanya di dalam kehidupan yang akan datang, tapi juga di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, saudara, pertanyaannya apa rahasia Abraham sampai ia dapat mengalami ya dan menikmati janji-janji Allah dalam kehidupannya? Nah, ini yang kita perlu ya pelajari. Nah, yang pertama saudara kasih Tuhan, tentu saja ya kenapa Abraham bisa mengalami ya janji Tuhan? Karena Abraham percaya. Sekali lagi Abraham percaya kepada janji-janji Allah. Jadi itu kuncinya. Yang pertama Abraham percaya kepada apa yang dijanjikan Allah. Meskipun saudara Tuhan kita tahu bahwa janji Allah itu kelihatannya mustahil. Kita tahu bagaimana janji Allah kepada Abraham itu bertentangan dengan apa yang sedang dihadapi saat itu. Iya kan? Mustahil, bertentangan dengan keadaan dia saat itu. Tapi Abraham sangat percaya. Di dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini yang luar biasa. Abraham percaya kepada Tuhan, kan janjinya Tuhan. Dan itu Allah perhitungkan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Itu sebabnya ya akhirnya Allah ya menggenapinya. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi kita perlu tahu bahwa tanpa iman tidak mungkin kita akan mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan. Abraham tanpa iman dia tidak mungkin mengalami dan menikmati janji-janji Allah. Nah, saudara, ya memang seringkali ya terjadi gap gitu kan. Ya antara janji-janji Allah dengan kenyataan hidup yang sedang dihadapi orang. Pasti posisi kita sekarang dengan janji Tuhan ada gap yang merintanginya ya, untuk sampai ke sana gitu kan. Nah, tentu saja saudara kasih Tuhan di sini diperlukan iman untuk menjembatani ya, agar kita bisa sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Tapi seringkali saudara kasih Tuhan, seringkali kita merasionalisasikan ya, dengan pikiran kita. Itu memang tidak mungkin, kita ya tahu ya memang janji Allah yang luar biasa itu seringkali kelihatannya mustahil. Ya tidak bisa dicerna ya oleh akal kita. Tapi seringkali ya dengan keterbatasan kita, seringkali kita malah merasionalkan, ya susah amat gitu kan. Merasionalkannya dengan pikiran kita jelas nggak mungkin. Pikiran kita kan terbatas begitu kan. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika orang berusaha merasionalisasikan kesenjangan itu, ya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ia akan mereduksi atau ia akan mengurangkan janji-janji Allah. Sehingga akhirnya janji-janji Allah ya merupakan simbol aja begitu. Simbol agama aja gitu. Seringkali seperti itu. Bukan untuk dialami, akhirnya sekedar simbol aja. Dan kalau dia tidak berhasil, ya, ia akan mengeliminasi, dia akan menghilangkan ya, pembuat janji itu, Allah sendiri, ya, menghilangkan ya keberadaan Allah. Dengan kata lain akhirnya dia menjadi ateis. Nah, tetapi kita tahu ini bukan yang dikehendaki Allah. Ya, kita tidak perlu merasionalisasikan janji-janji Allah, meskipun ya secara manusia itu tidak masuk akal kita. Memang seringkali itu Allah lakukan ya. Kita tidak mungkin bisa mencernanya karena memang pikiran kita yang terbatas, akal kita yang terbatas. Dan kita tahu pikiran-pikiran Allah tidak bisa dapat diselami oleh pikiran-pikiran kita. Kita diperintahkan yang penting percaya aja gitu kan. Percaya aja, menerimanya. Dan ketika kita percaya, kita menerima, kita maka akan mengalaminya. Dan itulah yang dialami oleh Abraham. Sebabnya ya Abraham disebutkan bapak orang beriman, saudara.
Saya sedang menangani ada seorang anak muda yang sedang terpuruk. Ya, saya bersama istri sedang menangani, saya juga kagak tahu sebetulnya mulai dari mana nih mesti menyelesaikan masalahnya. Karena sudah terpuruk. Ya, saya pikir mah biasa-biasa aja. Ternyata seorang Tuhan, ya, hutangnya udah banyak gitu. Ngitungnya dari mana mulainya, bingung saya juga gitu kan secara manusia. Dan itu memang ya bagian dari proses yang memang dia harus lakukan. Saya bilang ya sabar aja dah. Ya. Dari awal nggak pernah ngomong, begitu udah selesai baru ngomong gitu kan. Biasa gembala kadang-kadang bagiannya tuh yang pusing-pusing doang gitu saudara. Ya. Awalnya kagak tahu, akhirnya kita tahu begitu kan. Tapi satu hal yang dia bilang yang saya aminkan gitu kan. Karena dia percaya ada Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tapi dia tidak punya iman, dia bilang. Karena masih ada yang bisa diandalkan. Orang tuanya, apanya masih bisa diandalkan. Sampai satu titik dia mentok. Gitu. Mentok banget nih saudara. Udah mentok bener dah. Pusing dia. Bikin pusing kita juga begitu kan. Percaya tapi ya nggak beriman, nggak punya iman dia bilang. Jadi ya jangan sampai saudara kita mengalami sampai satu titik yang seperti itu gitu kan. Udah habis dulu baru percaya dan beriman kepada Tuhan. Saya bilang pasti Tuhan akan selesaikan masalahmu. Cuman perlu waktu panjang gitu kan. Saya nggak tahu berapa lama, cuman saya ajak dia kan tiap pagi doa aja kepada Tuhan, nyembah Tuhan. Bingung juga mentok. Karena kan ujung-ujungnya duit, saudara bingung kalau udah ujung-ujung duit. Hitung-hitung rumah lu mau ditarik segala macam gitu kan, kayaknya masih habis juga gitu kan. Tapi saya punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong, ya, membuka ya hal-hal yang selama ini juga sebetulnya Tuhan udah bukakan kepada dia. Tapi dia tidak bisa kelola dengan baik. Nah, seorang kasih Tuhan, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ya harus memiliki cara ya atau memiliki perubahan cara berpikir. Jadi mindset kita, paradigma kita seorang kasih Tuhan ya harus berubah sesuai dengan iman yang kita miliki tentunya. Ya, cara berpikir kita ya harus dirubah sesuai dengan iman percaya kita. Ya banyak orang ya beriman, ya mengaku beriman kepada janji-janji Allah yang dia baca dalam Alkitab. Namun seringkali banyak orang tidak mengalaminya atau bahkan menikmati sepenuhnya. Ini karena apa? Ini karena cara berpikirnya saudara yang belum diserasikan dengan imannya. Seperti anak muda tadi gitu kan. Saudara dia percaya kepada firman Allah. Namun dalam kehidupan sehari-harinya yang dia praktekkan dan yang ia jalankan, itu seringkali pikirannya sendiri, gagasannya sendiri. Nah itu seperti yang tadi saya ceritakan, itu udah mentok baru gitu saudara. Selama ini masih bisa pikirannya yang bermain. Di lubang, tutup lubang begitu saudara. Udah mentok sampai satu titik mentok. Udah gak bisa apa-apa seorang situ. Akalnya saya bilang gak bisa dipakai. Kadang-kadang ya saya juga sampai kesal dan marah bener. Saya sampai kesal bilang, sebetulnya pinter lu orang cerdik gitu kan. Tapi kenapa sampai begini, bego amat sampai begitu saudara. Sampai saking kesalnya begitu kan. Ya saya udah anggap jemaat kan kayak anak sendiri juga begitu kan. Lu pinter sebetulnya, kenapa bego banget jadi begitu saudara, kesel banget begitu kan. Itulah saudara, seringkali pola pikirnya itu ya tidak dirubah dengan sesuai dengan iman. Dia masih pakai andalkan kepikirannya, gagasan sendiri. Ya prinsip-prinsip firman Tuhan sama sekali tidak diterapkan. Ya. Di dalam bisnis yang dia jalankan gitu kan. Nah akibatnya seorang kasih Tuhan pengalamannya berbeda dengan janji-janji yang percayai. Hati-hati saudara. Kalau ini saudara lakukan, saudara kasih Tuhan, maka pengalaman saudara akan berbeda dengan janji-janji yang Tuhan yang saudara percayai. Dan ini seringkali membuat pengertiannya tentang janji-janji Allah dan pengenalannya akan Allah itu menjadi keliru. Bahkan saudara Tuhan tidak sedikit yang akhirnya ya menjadi kecewa. Dan akhirnya saudara menempuh jalan-jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, merasionalkan ya Allah sendiri dan janji-janji Tuhan, bahkan dengan cara-cara yang lain. Itu sebabnya seorang kita perlu ya penting sekali sebagai orang percaya ya untuk mengalami pembaharuan ya, bukan hanya rohnya saja tetapi juga cara berpikirnya. Ya,
Firman Tuhan kan berkata dengan tegas di dalam Efesus pasal 4 ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bukan hanya roh, tapi juga pikiran kita. Nah, Abraham juga saudara sekalian, dia harus mengalami pembaharuan atau perubahan cara berpikir yang disesuaikan dengan janji Allah di dalam kehidupannya. Kita tahu bagaimana Abraham harus keluar dari kampung halamannya, dari sanak saudaranya, cara keluarganya. Dari cara berpikirnya yang dulu, ya, mungkin dengan keluarganya gitu kan. Dia harus keluar, harus berubah cara berpikirnya. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 kan firman Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa? Yaitu dia harus menanggalkan cara berpikir yang lama. Mungkin dalam keluarganya yang lama itu sudah terbentuk ya sebelum dia memiliki iman kepada Tuhan. Cara berpikirnya sudah terbentuk di dalam keluarganya. Cara berpikirnya sudah terbentuk di dalam lingkungannya, budayanya, di dalam pergaulannya, di dalam pendidikannya, ya melalui nilai-nilai yang ditanamkan ya, sebelumnya. Itu sebabnya dia harus keluar. Alkitab mencatat oleh anugerah Allah Abraham dipanggil oleh Allah keluar ya dari tengah-tengah keluarganya ya, di Mesopotamia saat itu ya. Harus keluar yang di mana budaya yang lalu ya lingkungannya merupakan penyembah berhala juga ya. Jadi ya dari kecil Abraham sudah terbentuk dengan ya pola pikir yang seperti itu sebelum dia mengenal Allah. Itu sebabnya dia harus keluar. Kan kita bisa lihat kan cara berpikir itu dari keponakannya Lotnya itu saudara kasih Tuhan. Bagaimana Lot ya memakai cara berpikir yang belum diubahkan. Yaitu kita bisa lihat ketika ya Lot memutuskan untuk pindah bisnis dari gembala ya menjadi pengusaha di Sodom gitu kan. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 gitu. Di situ kita melihat bagaimana Lot ya hanya melihat ya prospek dan keuntungan. Tanpa dia melihat kehendak ya Allah. Akhirnya dia mengalami kehilangan ya harta bendanya. Nah, saudara kasih Tuhan, itu sebabnya mengapa Allah menghendaki ya Abraham keluar dari cara berpikir yang lama yang duniawi untuk diubahkan. Itu sebabnya juga Tuhan menginginkan kita sekalian untuk diubahkan cara berpikir kita yang lama. Cara berpikir kita yang duniawi, cara berpikir kita yang berdosa, yang seringkali merupakan penyebab dan penghalang ya kegagalan orang-orang percaya untuk merealisasikan janji-janji Allah. Roma pasal 12 ayat 2 kan berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Abraham harus keluar. Dan kita melihat akhirnya Abraham sudah merealisasikan imannya ya. Saudara yang kasih Tuhan ya. Dengan cara berpikirnya ya connect begitu kan. Nah, saudara dengan cara berpikir yang seperti inilah saudara kasih maka kehendak dan rencana Allah itu berjalan ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Abraham mengalami realisasi janji Allah dalam kehidupannya. Jadi saudara kasih Tuhan, cara berpikir kita itu ya menentukan tindakan kita. Ya menentukan ya apa yang akan kita lakukan dan juga menentukan pengalaman apa yang akan kita dapatkan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Abraham akhirnya kita tahu memiliki pengalaman yang diperbaharui sesuai dengan iman yang dimilikinya. Dan dia menyadari betul saudara kasih Tuhan bahwa ya janji yang dia terima dari Allah itu ya harus betul-betul ya dia tanggapi dengan baik. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau. Allah sudah berjanji dia akan membuat Abraham menjadi bapa orang percaya, memberkati keturunannya ya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ya. Dan ini ya, perlu satu pembaharuan pikiran yang radikal. Ya.
Dan itu sebabnya kita melihat dalam perjalanan kehidupannya, saudara kasih Tuhan, Abraham berusaha untuk membangun hubungan yang sangat intim dengan Allah. Alkitab mencatat bagaimana dia suka menyembah Allah. Kalau saudara perhatikan kemana saja dia pergi gitu kan, dia selalu membangun mezbah. Hati dan pikirannya itu tertuju kepada Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, orang-orang yang telah diperbaharui pikirannya, saudara kasih Tuhan, ya seperti itu, hati dan pikirannya tertuju kepada Allah. Bagi orang-orang yang mindsetnya masih duniawi, di mana Allah bukan menjadi faktor yang utama penentu, ya, maka seringkali saudara kasih Tuhan, ya ibadah kepada Allah dianggap sesuatu yang tidak penting, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang hanya menghambur-hamburkan waktu. Bagi orang-orang seperti ini mungkin waktu adalah uang. Bagi orang-orang seperti ini adalah ya kerja keras gitu kan, faktor ya merupakan faktor penentu. Sementara ibadah itu sebagai ya, penghambur-hamburan waktu saja, enggak penting. Tetapi saudara kasih Tuhan, Abraham dia melihat sesuatu yang berbeda ketika pola pikirnya dirubah. Kemanapun dia pergi, dia selalu membangun mezbah ya di hadapan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kemudian juga kita melihat ya pada peristiwa yang lain ketika Abraham berpisah dengan Lot. Ya, ketika ya Abraham harus menentukan pikirannya, keputusannya. Kita melihat saudara bagaimana Abraham tidak mendasarkan pilihannya seperti apa yang dilakukan oleh Lot. Lot hanya melihat kepentingan materinya saja. Ya, pada profit oriented gitu kan, hanya untuk keuntungan. Tapi kita melihat bagaimana Abraham dia menentukan, mendasarkan pilihannya itu atas kehendak Allah. Lot hanya melihat, wah tempatnya bagus begitu kan. Dia hanya melihat apa yang dilihat matanya. Itu akhirnya membuat dia kehilangan segalanya. Tapi Abraham dia melihat bagaimana ya, dia mau Allah melihat ya, apa yang akan ya baik dia kerjakan. Dan kita tahu saudara kasih Tuhan ya, ini kalau boleh dibilang gitu kan, ini cara dia ya, atau kita bisa melihat bagaimana itu kita bisa melihat bagaimana pikiran dia ya, pola pikirnya yang berubah. Jujur kalau mungkin ya saudara dan saya dalam posisi yang seperti itu, wah kita pasti marah dengan amat sangat begitu kan. Lot nih orang yang nggak tahu diri, mungkin kita akan seperti itu. Dari susah lu udah angkat ya kan. Dari orang yang tidak ada apa-apanya menjadi orang yang punya apa-apa, nggak tahu diri gitu kan. Mestinya Lot ngalah gitu kan, tapi malah dia yang menentukan pilihan. Tapi kita lihat kan saudara kasih Tuhan, kejadiannya Abraham tidak marah, disuruh pilih aja. Engkau ke kiri, aku ke kanan. Engkau ke kanan, aku ke kiri gitu kan. Jadi pola pikirnya, mindsetnya udah berubah. Bukan hanya ya buat orientasi ke keinginan dagingnya, tapi dia lebih berfokus kepada Tuhan. Itu juga kita bisa lihat ketika Abraham ditawari kekayaan oleh Raja Sodom, ya kan? Dia nggak mau, suruh ngasih Tuhan. Ya. Setelah dia berhasil mengalahkan ya Sodom gitu kan, mau dikasih apa yang mau dia diberikan. Tapi ya kita melihat Abraham dia menolak, dia tidak tergiur dengan kekayaan yang ditawarkan oleh Sodom, oleh raja, suruh ngasih Tuhan. Ya. Dia tidak tergiur sama sekali. Dia tidak tergiur oleh kekayaan yang dia peroleh dengan cara yang mudah, dengan cara yang berdosa. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang mesti kita pahami. Banyak orang hari-hari ini saudara kasih Tuhan, ya seringkali ingin cepat kaya. Mudah gitu, mendapatkan uang dengan cara-cara yang cepat mudah. Itu sebabnya kan kita tahu bahwa hari-hari ini buku-buku tentang hal-hal yang seperti itu laku keras. Bahkan saudara kasih Tuhan kita melihat seminar-seminar yang diselenggarakan itu begitu banyak. Ya, diikuti oleh banyak orang karena orang ingin cepat kaya, gitu kan. Dan kita melihat ya hari ini begitu banyak orang yang mudah tertipu dan ya akhirnya mengalami kebangkrutan yang tiba-tiba, begitu kan. Kan kita lihat ya, itu terjadi bahkan ya sudah disusupi juga ke dalam gereja. Bahkan yang parah ada hamba-hamba Tuhan juga yang ikut terlibat di dalamnya. Membawa jemaatnya juga ikut terpuruk, begitu kan saudara. Jadi kita perlu hati-hati, ya, kita seringkali ya memilih bisnis usaha yang bisa diraih dengan cara yang cepat,
ya kita tergiur untuk menjadi orang kaya yang dengan cara yang cepat, meraih kekayaan dengan cara yang mudah gitu kan. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi kalau kita memiliki mindset yang telah diubahkan, yang disesuaikan dengan firman Tuhan, kita pasti akan terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya ada beberapa hal yang memang ya kita harus perhatikan hal ini soalnya. Ya. Memang saudara kasih Tuhan, kesenjangan antara ya di mana posisi kita beri dengan janji Allah itu, ya itu memang satu gap yang kadang-kadang besar yang harus kita lalui. Ya seperti bumi dengan langit. Yang seringkali memang ya membuat banyak orang akhirnya ya tidak bisa berlama-lama gitu kan. Tapi kita juga belajar dari Abraham, saudara kasih Tuhan, bagaimana ya dia tahu persis itu ya. Tidak mungkin sebetulnya. Ya, kita melihat saudara kasih Tuhan bagaimana janji Tuhan ya kepada dia dan istrinya, ya keturunan yang sangat banyak itu. Padahal saat itu dengan umur yang sudah tua dia belum ya ada tanda-tanda bisa memiliki anak. Itu ya, antara posisi dia saat ini dengan janji Tuhan itu ada gap yang sangat besar. Ya. Saat itu dia belum menggendong seorang anak pun sangat sulit, sangat mustahil. Ya. Dia melihat dirinya, dia melihat istrinya, itu suatu hal yang sangat mustahil. Ibrani bakal mengatakan bahwa Sarah itu ya sudah mati pucuk gitu kan. Namun kita melihat bagaimana Abraham menjembatani kesenjangan itu yang begitu besar itu bukan dengan pikirannya sendiri. Tapi dia menjembatannya itu dengan iman. Sehingga kita tahu akhirnya sesuatu yang kelihatannya mustahil itu itu dapat terjadi di masa hidupnya. 15 tahun waktu itu dari dia berdiri sampai dia punya anak gitu kan. Jadi janji itu disampaikan sampai dia punya anak itu 15 tahun. Satu waktu yang ya bukan pendek saudara Tuhan. Tapi akhirnya saudara Tuhan kita tahu saudara Tuhan dengan imannya ya dia dia akhirnya meraih janji itu. Walaupun dalam perjalanannya banyak hal yang terjadi yang Tuhan izinkan juga. Ya ketika dia menolak mengakui Sarah sebagai istrinya gitu kan. Akhirnya raja mau ambil istrinya gitu kan untuk jadi ya istrinya gitu kan. Dia akhirnya baru terbuka gitu kan. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib juga menyadarkan raja itu gitu kan. Saudara yang kasih Tuhan, ya kita melihat di sini ya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ya. Sehingga apa yang kelihatannya dia tidak mungkin, justru Allah tunjukkan orang lain aja masih suka istrimu. Raja kalau saudara baca itu dia istrinya juga mandul gitu kan. Berharap dapat keturunan dari Sarah. Ini yang mencerikkan dia juga. Jadi saudara kasih Tuhan ya menuntun ya Abraham ya, dalam satu perjalanan yang buat saya ini satu hal yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat ada dua hal yang Allah lakukan ya kepada Abraham ini. Nah, yang pertama saudara kasih Tuhan, ya Allah memberikan suatu gambar besar kepada Abraham tentang banyak keturunan nanti. Ya, dengan memperlihatkan bintang-bintang di langit dan pasir ya yang ada. Ya. Ini saudara kasih Tuhan, Allah ingin ya Abraham dibentuk cara pandangnya. Ya. Cara pandang yang baru bahwa Abraham itu ya adalah bapa dari banyak keturunan. Sebab setiap kali dia melihat ke langit dia ingat bahwa keturunannya akan seperti itu. Abraham saudara kasih Tuhan yang apatis itu saudara kasih Tuhan akhirnya diubahkan. Dia menjadi satu orang yang luar biasa ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya. Cara pandang kita itu juga menentukan ya. Bagaimana janji Tuhan itu digenapi ya di dalam kehidupan kita. Cara berpikir kita memang harus ya, dirubah. Tapi cara pandang kita untuk ya, melihat janji Tuhan itu juga saudara kasih Tuhan harus diubahkan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan memiliki ya, janji yang sangat besar buat setiap kita. Tapi cara pandang kita itu menentukan apakah kita sampai ya, menggapai janji Tuhan itu atau tidak. Saudara kasih Tuhan,
ketika Abraham berpisah dengan Lot ya, ketika Lot ya memilih tempat yang kelihatannya baik menurut matanya. Akhirnya kan Tuhan bilang kepada Abraham, engkau lihat, engkau pandang ke depan, lihat kiri kanan kurang lebih. Mungkin juga depan belakang. Sejauh matamu memandang gitu kan. Itu akan menjadi bagian milikmu. Saudara kasih Tuhan, itu janji Tuhan. Dan saya percaya itu juga ya berlaku atas kita sekalian. Kadang-kadang kan tadi pola pikir kita itu yang menganggap kita masih kerdil, kita nggak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Sehingga akhirnya itulah yang kita dapatkan. Nah Tuhan kan bilang kepada Abraham, ini bicara soal kapasitas, ini bicara soal wilayah kekuasaan, daya jangkau kita gitu kan. Sejauh mana engkau memandang, itu janji Tuhan menjadi milikmu, bagianmu. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita coba lakukan. Kita sudah percaya, kita sudah rubah mindset kita, tapi kita harus rubah cara pandang kita dan bertindak. Saya percaya saudara Tuhan telah menjadikan sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Masa depan yang gilang gemilang, penuh pengharapan, macam-macam, ada banyak janji Tuhan yang lain. Tapi bagaimana kita memandang janji Tuhan itu dan meraih janji Tuhan itu. Tuhan udah sediakan seperti Abraham kan. Itu udah Tuhan sediakan, tinggal sejauh mana kita memandang. Sebaru mana yang kita mau ambil, itu bagian kita. Nah, saya juga tidak tahu nih bagaimana saudara menyikapi tahun 2023 ini gitu kan, memasuki tahun 2023 ini. Ya orang bilang semakin gelap, nggak tahu nih gitu kan. Lebih berat lagi dari sebelumnya. Ya pastilah ya, tiap tahun kita naik tingkat aja tambah berat gitu kan. Tapi bagaimana kita menyikapi tahun 2023 ini? Janji Allah udah jelas loh buat kita. Saya tadi tampil nyanyi-nyanyi, saya diingatkan gitu kan. Nah ini kuncinya di sini saudara. Sejauh mana kita pandang, apa yang kita bisa dapat, ambil, itu bagian kita. Makanya sambil duduk tadi saya rubah lagi. Apa yang saya ingin capai pada tahun ini nih. Justru saudara tahun 2020 sampai 2022 gitu kan. Saya mimpi sesuatu ya buat gereja, buat pekerjaan Tuhan, buat pekerjaan saya. Sesuatu yang gak masuk akal sebetulnya. Saudara. Tapi digenapi. Makanya sambil nyanyi pujian tadi digenapi. Bukan hanya kita tahu janji Tuhan. Tapi kita juga mau janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Sambil nyanyi, sambil duduk. Iya benar juga Tuhan. Kenapa saya minta yang kecil dari Tuhan? Gitu kan. Kemarin yang gak mungkin, yang gak mustahil aja Tuhan genapi kok. Saya rubah sambil duduk. saya rubah lagi sambil nyanyi tadi dulu. Saya bilang, ya Tuhan kasih, ini kan soal wilayah. Ya. Abraham sudah lihat kiri kanan, depan belakang, semampu dia memandang itu Tuhan berikan. Saya rubah tadi sambilnya Tuhan, saya rubah nih. Puji Tuhan, haleluya. Ini tahun masih awal bulan di tahun 2023 ini. Tuhan udah berjanji lu sama kita gitu. Sekarang bagaimana kita yang meraihnya? Ambil. Jadi jangan yang kecil-kecil lagi saudara. Tuhan kita kan Tuhan yang besar. Kalaupun tidak, ya udah, gitu aja. Saya tangkap satu hal memasuki tahun ini, so, saya diingatkan untuk bisa jadi pengelola yang baik. Saudara, semua itu berhubungan dengan tata kelola kita. Iya kan? Kita kan diciptakan, manusia diciptakan kan untuk memelihara dan mengusahakan. Memelihara itu membuat dalam kondisi yang sama. Kita harus pertahankan dalam kondisi yang sama. Mengusahakan itu kita harus lakukan sesuatu yang lebih baik, lebih besar lagi gitu kan. Nah kalau ini bisa kita lakukan, Tuhan tambahkan kepercayaan sama kita kok. Ya, seperti penumpahan talenta itu kan, diberikan 1, 2, dan 5. Yang 2 dan 5 talenta itu ya dia sesuai dengan kapasitasnya yang diberikan kepada dia. Dia bisa kelola, Tuhan kan bilang suruh pelihara dan kelola. Kelola itu kan lebih untuk lebih berkembang. Dari 2 jadi 4, 5 jadi 10. Ya, Tuhan nggak ambil tuh yang 5-nya dari lebihnya. Tuhan tetap tuh kasih 10 untuk kita kelola lagi, gitu kan. Yang 1 nggak dikembangkan diambil. Jadi kalau kita tidak kembangkan, tidak kelola dengan baik, apa yang ada pada kita juga diambil. Dan yang menyakitkan dikasih kepada orang yang punya banyak talenta, gitu kan. Jadi sejauh mana? Saya cuma dapat satu hal, saudara sekalian, ini yang saya mau terapkan dalam pelayanan, dalam ya pekerjaan saya. Kelola dengan baik aja, ya. Tangkap. Dan kelola dengan apa yang ada di tangan kita, Tuhan percayakan hari ini. Jangan lihat yang orang lain. Seringkali kan kita lihat orang lain yang membuat akhirnya kita jadi berdosa. Gitu.
kan. Dapat duit dari mana nih, dia kok naik terus, gue turun terus gitu kan. Jadi pikirannya kagak benar kita, jangan-jangan korupsi jadi dosa kita. Yang kita harus lakukan, kita kelola dengan apa yang ada pada kita ini yang Tuhan percayakan. Ya. Dan lihat ke depan, sekali lagi jangan lihat, ya kalau boleh saya usul, jangan lihat perkara yang kecil. Tuhan kita kan Tuhan yang besar. Seperti Abraham nih, ya, orang yang luar biasa. Bahkan kalau saya boleh katakan, ya, Tuhan itu bukan hanya berjanji kepada Abraham, tapi juga Allah tuh bersumpah kepada Abraham untuk memberkati Abraham dan keturunannya gitu kan. Sumpah itu kan lebih tinggi dari sekedar janji, bersumpah. Saya percaya ya, hal yang sama juga kita sebagai ya, anak-anak rohani Abraham, pasti keturunan Abraham kita ya, pasti akan mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita sekalian. Ya, untuk meraih setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang besar ada di depan kita. Tinggal kita lihat, gitu kan. Pandang kiri kanan. Orang bilang semampu kita, oke lah. Tapi justru sampai kita nggak mampu, menurut saya, sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kita bisa meraihnya. Saya berdoa ada orang-orang besar yang akan lahir di tempat ini. Pelayan-pelayan yang luar biasa, pebisnis yang luar biasa, pekerja yang luar biasa. Ya, karena janji Tuhan bagi setiap kita adalah janji yang sangat besar sekali. Ya, dan kita bisa meraihnya bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Saya mengundang pemusik. Tanyakan sebuah lagu, Tuhan selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kita takkan ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanmu. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan, dan ku seru aku tertuju padamu. Sekali lagi kita ulang, takkan ku ragu. Kita tidak ragu akan janji Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan berseru, mataku tertuju padamu. Kau Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan tenang di dalam caramu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita tahu Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia punya janji buat kita sekalian. Dan janjinya itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara Tuhan, kita harus memiliki kepercayaan bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat diandalkan.
harus punya mindset yang diubahkan tentang Dia. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Jangan mengkerdilkan Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas ini. Dia Allah yang luar biasa yang tidak dapat dicerna oleh akal dan pikiran. Jangan mengandalkan pikiran kita sampai kita udah mentok, udah hancur lebur, baru kita datang dan bertobat kepada Tuhan. Bebaskan rohmu, percaya sepenuhnya kepada Dia. Dia Allah yang luar biasa. Jangan kerdilkan Tuhan. Miliki cita-cita, mimpi yang besar di dalam Tuhan. Yang memang mustahil karena memang Dia mustahil. Dan izinkan Tuhan bekerja. Belajar memiliki sudut pandang yang benar dan mulai melangkah dengan iman dengan Tuhan. Saya percaya seorang kasih Tuhan tahun ini walaupun orang bilang tahun yang masih gelap, tidak tahu. Dan krisis di berbagai negara sudah mulai terjadi. Tapi kita percaya Indonesia negara yang luar biasa, negara yang lindungi Tuhan. Kita akan bangkit di negara yang besar. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara yang lemah yang mulai bimbang, mari bangkitkan imanmu. Haleluya. Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala berdoa buat kita. Menolongku, kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang dalam caramu. Bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ingat, Tuhan punya cara, bukan cara kita, bukan maunya kita. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan mengabulkan janjinya yang sesuai dengan rencananya. Bukan tujuan Tuhan untuk membuat Abraham kaya. Tujuan Tuhan membuat Abraham menjadi berkat. Untuk itu Tuhan memberkati Abraham. Karena kalau Tuhan tidak memberkati Abraham, bagaimana Abraham bisa jadi berkat? Tapi tujuannya bukan supaya Abraham kaya. Tapi tujuannya supaya Abraham jadi berkat. Kadang-kadang kita salah. Kita mau menurut pikiran kita dan cara kita. Tapi lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang punya cara. Dan Dia yang punya rencana bagi kita. Sebab itu lagu ini tadi dalam kalimat terakhir mengatakan, aku tenang. Kalau kita berada di dalam caranya Tuhan. Kalau kita ngotot dengan cara kita, kita tidak akan tenang. Kita pasti akan panik terus. Kita pasti akan cemas terus. Tetapi ketika kita berserah, Tuhan, caramu yang terjadi. Bawa aku di dalam caranya Tuhan. Nah, kita akan tenang, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini bagi kami. Mengawali tahun 2023. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan
punya janji bagi kami sekalian. Dan Tuhan, kalau Engkau berjanji, Engkau adalah Tuhan yang menepati janji-janji-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami ada terus di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Untuk kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Untuk kami bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah Tuhan, mata kami terbuka. Bukan saja kami melihat diri kami, tapi kami mau melihat sekeliling kami. Kami mau melihat dengan mata dan wawasan yang luas. Karena rencana Tuhan itu luas adanya. Rencana Tuhan adalah rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Itu adalah rancangan Tuhan. Haleluya. Biarlah kami mau menyerahkan diri kami hanya di dalam rancangan. Amin. Kami percaya ketika kami berserah di dalam rancangan-Mu, maka pada waktunya Engkau akan memberikan janji-janji Tuhan sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Tuntun kami terus Tuhan untuk menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Engkau menuntun jemaat-Mu di tempat ini untuk kami bisa mewujudkan rencana Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Jadilah sesuai dengan rancangan-Mu di tempat ini. Biar Engkau menjadikan gereja ini menjadi gereja kesaksian, gereja yang bermisi, gereja yang mewartakan kebaikan Tuhan bagi sekeliling, bagi orang-orang lain. Dan Tuhan, ini hidup kami, pakai kami ya Bapak. Pakai kami sebagaimana Engkau memakai Abraham, Engkau juga memakai kami. Amin. Kami percaya sebagaimana Engkau telah memanggil Abraham keluar dari tanah leluhur, tanah keluarganya. Engkau pun sudah memanggil kami untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Ya, Yesus. Umat yang kudus. Amin. Bangsa yang terpilih. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Engkau kiranya yang menuntun tangan kami. Karena tangan Tuhan itu kuat. Ya. Tuntunlah tangan kami yang lemah ini Tuhan. Dan jangan biarkan tangan ini lepas dari tangan-Mu. Karena sesungguhnya kami tidak mampu berjalan sendiri. Yes. Kami perlu pimpinan dan Amin. tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkat-Mu turun atas hamba-Mu. Mari saudara kita arahkan tangan kita kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan Pak Teo. Tuhan berkati Pak Teo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Berkat Tuhan ada atasnya, urapan Tuhan ada atasnya, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam bisnis dan usahanya. Tuhan biar di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupannya. Tuhan percayakan lebih lagi kepadanya. Bahkan dia boleh dipakai Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat. Engkau akan sediakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan Tuhan, saat ini kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Biar Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga ilahi yang melakukan kehendak Tuhan dalam keluarga kami. Engkau memberkati setiap orang tua. Engkau berkati setiap anak-anak kami. Tuhan berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan berkati usaha anak-anak-Mu. Apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan juga memberkati kesehatan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau menjauhkan segala sakit penyakit, kelemahan tubuh di dalam nama Yesus.
Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan sempurna. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang curahkanlah berkat-Mu atas kami. Mari para kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Berapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, tumbuh dan bertumbuh. Yang berkenan kebenaran, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai terang penerang dunia. Pakai kami Tuhan, GPI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencanamu. Silakan duduk. Silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gongsi Fajar.